Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Rinaldi, NIM 2107396. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem power steering. Pada sistem power steering ini, prinsip kerjanya adalah sama dengan power steering yang telah dibicarakan dahulu. Komponen-komponen yang terdapat pada power steering. Yang pertama yaitu fan pump. Ada beberapa tipe fan pump, tetapi pada power steering tipe rack and pinion menggunakan tipe yang sederhana dan terpadu. Dengan menggunakan 10 buah fan plate dan pada bagian belakangnya terdapat flow control valve. Rotor berputar di dalam camring yang dipasangkan ke rumah pompa. Pada rotor terdapat alur-alur untuk memasangkan fan plate. Permukaan luar dari rotor berbentuk bulat, tetapi permukaan dalam camring berbentuk oval. Oleh karena itu, di sana ada celah antara rotor dan camring. Fan plate dipasangkan bersentuhan pada permukaan bagian dalam camring. Oleh adanya gaya sentrifugal dan tekanan fluida pada bagian belakang fan plate yang membentuk sel, sehingga apabila pompa yang menghasilkan tekanan fluida, kebocoran tekanan-tekanan di antara fan plate dan camring dapat dicegah. Selanjutnya, flow control valve. Volume pengeluaran dari pompa bertambah sebanding dengan putaran mesin atau RPM. Jumlah tenaga bantuan kemudi dihasilkan oleh power piston pada gear housing yang ditentukan oleh volume fluida dari pompa. Oleh karena putaran pompa bertambah, maka volume aliran menjadi besar sehingga memberikan bantuan steering lebih besar. Akibatnya, diperoleh usaha kemudi yang kecil. Dengan kata lain, usaha kemudi berubah menurut besarnya RPM. Hal ini akan merugikan terhadap aspek stabilitas kemudi. Oleh karena itu, perlu memelihara volume aliran fluida yang konstan dari pompa tanpa mengindahkan RPM, dan ini adalah fungsi dari flow control valve. Biasanya, apabila kendaraan berjalan dalam kecepatan tinggi, tahanan ban akan berkurang, akibatnya usaha kemudian dibutuhkan berkurang. Oleh karena itu, dengan beberapa sistem power steering, terdapat sedikit pengurangan tenaga bantuan selama putaran tinggi, sehingga usaha kemudi yang layak dapat dicapai. Secara ringkas, volume aliran fluida dari pompa yang menuju gear housing diperkecil selama mengemudi pada kecepatan tinggi, sehingga bantuan power steering berkurang. Seperti yang ditunjukkan pada power steering tipe speed sensor dan terdiri dari flow control valve yang di dalamnya didapatkan control spool. Selanjutnya yaitu cara kerjanya. Yang pertama, selama putaran rendah 650 sampai 1250 rpm. Tekanan yang dikeluarkan pompa bekerja pada sisi sebelah kanan dari flow control valve dan bekerja pada sisi sebelah kiri setelah melalui orifice 1 dan 2. Perbedaannya antara tekanan P1 dan P2 menjadi besar karena putaran mesin bertambah. Apabila tekanan P1 melebihi tegangan per flow control valve, maka flow control valve bergerak ke kiri, sehingga membuka saluran yang menuju ke sisi pengisapan pompa. Lalu, fluida kembali ke sisi pengisapan pompa. Volume fluida yang menuju gear housing dikontrol oleh cara ini. Volume fluida yang dikontrol 6,6 liter per menit. Selanjutnya, selama putaran sedang 1250 sampai 2500 rpm. Tekanan yang dikeluarkan pompa P1 bekerja pada posisi sebelah kiri dari kontrol spool. Apabila putaran pompa di atas 1250 rpm, tekanan P1 melebihi tegangan pegas dan kontrol spool bergerak ke kanan, maka volume fluida melalui orifice 2 terpaksa berkurang dan mengakibatkan bertambah rendahnya tekanan P2. Oleh karena itu, perbedaan tekanan antara P1 dan P2 bertambah besar. Dengan cara ini, flow control valve bergerak ke arah kiri. Oleh karena itu, fluida kembali ke sisi pengisapan pompa dan mengurangi volume fluida yang menuju gear housing. Yang selanjutnya, selama putaran tinggi atau lebih dari 2500 rpm. Apabila putaran pompa melebihi 2500 rpm, kontrol spool terdorong seluruhnya ke arah kanan.
sehingga menutup orifis 2 dengan sempurna. Pada saat ini tekanan P2 hanya ditentukan oleh jumlah fluida yang lewat melalui orifis nomor 1. Volume fluida menuju gear housing dikontrol oleh cara ini. Volume fluida yang dikontrol 3,3 liter per menit. Relief valve. Relief valve terletak di dalam flow control valve apabila tekanan P2 melebihi 80 kg per cm kuadrat. Relief valve membuka untuk menurunkan tekanan. Apabila tekanan P2 turun, flow control valve Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.